Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyakit autoimun, yang mana autoimun ini dapat menyebabkan hemolytic anemia atau yang disebut AIHA, yang mana terjadi pada kasus infeksi sekunder atau infeksi yang disebabkan oleh virus. Autoimun hemolytic anemia terdiri dari 3 kata, yang mana ada autoimun yang berarti adalah antibodi yang menyerang dirinya sendiri. Kemudian hemolytic adalah hemo itu adalah darah, litik adalah pecah, jadi pecahnya sel darah merah. Kemudian anemia adalah suatu kondisi di mana berkurangnya sel-sel darah merah sehingga menyebabkan kadar hemoglobin menjadi sangat rendah. Sehingga autoimun hemolytic anemia secara lengkap dapat dijelaskan bahwa suatu kondisi anemia yang disebabkan karena adanya autoantibodi sehingga eritrositnya menjadi lisif. Autoantibodi ini mengenali eritrosit sebagai benda asing. Nah, pada kondisi normal sebenarnya eritrosit itu tidak diselubungi oleh adanya antibodi karena adanya perbedaan muatan di sekeliling dari sel eritrosit. Namun pada kondisi tertentu antibodi itu sangat sensitif terhadap eritrosit sehingga menyelubungi permukaan eritrosit. Antibodi yang menyelubungi permukaan eritrosit disebut dengan proses sensitisasi. Selanjutnya, antibodi tersebut akan menyebabkan sel darah merah menjadi menggumpal atau agglutinatif. Makin lama akan menyebabkan sel darah merah menjadi pecah atau yang disebut dengan lysis. Nah, jadi bisa digambarkan bahwa eritrosit secara normal adalah bentuknya bikonkav, namun pada kondisi autoantibodi, eritrositnya disembunyi oleh antibodi sehingga menyebabkan eritrosit lysis. Kita ketahui bahwa eritrosit merupakan komponen darah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Namun ketika lysis, maka kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen tidak dapat terjadi. Hal ini menyebabkan jumlah eritrosit di dalam tubuh berkurang atau menurun sehingga tubuh kekurangan hemoglobin. Bisa dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Nah, klasifikasi autoantibodi sendiri ada 2, yaitu tipe hangat, yang mana antibodi yang berperan adalah jenis imunoglobulin G. Dia sangat aktif atau memiliki suhu optimal bereaksi pada suhu hangat, yaitu 37 derajat Celcius. Yang satunya adalah tipe dingin, yang mana antibodi yang berperan adalah jenis IgM dan aktif atau optimal bereaksi pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, di gambar ini sangat terlihat klasifikasi penyakit autoimun hemolytic anemia, yang mana dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe hangat atau warm dan tipe cold, yang mana tipe warm sendiri dibagi menjadi 2 lagi, primary dan secondary. Begitu juga dengan tipe cold yang dibagi menjadi 2, primary dan secondary. Nah, untuk secondary sendiri dibagi menjadi beberapa jenis sebab, yang mana ada infeksi virus, kemudian imunodefisiensi, lipoproliferasi, autoimun, drug exposure. Kemudian yang cold juga dibagi menjadi 2, lipoproliferasi dan infeksi. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang AIHA yang disebabkan oleh infeksi sekunder, yaitu infeksi dari virus, yang mana ada virus HIV, EBV, HCV, dan HIV atau hepatitis A virus.
Nah, sebenarnya bagaimana sih terjadinya autoimun hemolytic anemia pada pasien yang terinfeksi virus? Kita ketahui bahwa tubuh kita itu sangat rentan terhadap paparan virus karena kita berada di atau berinteraksi dengan lingkungan luar. Virus tersebar di lingkungan dan dapat masuk melalui berbagai macam cara. Dapat melalui mata, kemudian dapat melalui mukosa yang ada pada mulut, saluran pernafasan, kemudian juga dapat masuk melalui saluran kencing, anus, dan kelamin. Kemudian juga dapat melalui injeksi yang mana terjadi perlukaan pada pembuluh darah, yaitu bisa melalui jarum suntik ataupun gigitan serangga. Nah, ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh, maka virus memerlukan yang namanya sel inang atau sel host. Sel host ini akan membantu virus untuk bereplikasi. Nah, virus tersebut setelah masuk dalam tubuh akan beredar pada peredaran darah hingga menemukan sel host yang sesuai. Nah, ini berbagai jenis virus yang masuk di dalam pembuluh darah. Kemudian ketika menemukan sel host, maka virus tersebut akan dengan mudah masuk ke dalam sel host melalui reseptor. Dan selanjutnya virus tersebut akan mengalami atau bereplikasi di dalam sel host tersebut, yang mana sel host tersebut akan hancur dan rusak sehingga virus dapat menyebar ke seluruh bagian atau sel host yang lain. Sebagai contoh, ini adalah kasus infeksi pada HCV atau hepatitis C virus. Virus hepatitis C merupakan virus famili flavivirus yang mana dia memiliki material genetik berupa single strand RNA positif. Single strand RNA positif ini merupakan material genetik yang dapat langsung ditranslasikan menjadi protein karena single strand mRNA ini akan berfungsi sebagai messenger RNA. Kemudian sel host dari virus hepatitis C adalah pada sel-sel hepatosit, yang mana sel hepatosit ini terletak pada hati. Nah, di sel hepatosit ini, maka virus hepatitis C akan bereplikasi. Ketika virus tersebut menginfeksi suatu sel, maka sistem imun innate akan menjadi aktif. Sistem imun innate ini ada beberapa jenis sel, yang mana ada natural killer cell, kemudian ada sel fagositosis dan dendritic cell, yang mana sel-sel ini akan memfagositosis atau memakan dari sel yang terinfeksi virus. Lama-kelamaan sel akan menjadi pecah atau lisis. Partikel yang terbentuk akibat pecahnya dari sel akan dibawa oleh salah satu sel sistem imun innate, yang mana akan diteruskan kepada limfosit T. Nah, adanya aktivasi limfosit T akibat adanya antigen yang dipresentasikan oleh sel-sel sistem imun innate ini akan menyebabkan limfosit T mengaktifkan kembali beberapa sel seperti sel T helper. Nah, namanya helper, dia fungsinya untuk membantu siapa? Mengaktifkan sel-sel imun lain sehingga proses fagositosis dari sel yang terinfeksi virus lebih baik, yang mana sel T helper ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini akan memakan dari sel yang terinfeksi oleh virus. Selanjutnya, selain mengaktifkan sel T helper, sel limfosit juga mengaktifkan sel B, yang mana sel B ini akan mengaktifasi sel plasma. Sel plasma ini yang bertanggung jawab untuk membentuk sistem pertahanan tubuh yang bersifat adaptif, yaitu
antibodi. Nah, selain itu juga sel B akan mengaktifkan sel memori yang mana ketika terjadi infeksi yang sama, maka tubuh akan langsung merespon dengan cepat karena sudah ada memorinya, sudah ada pengingatnya, sehingga tidak perlu melewati tahapan yang sangat panjang ini. Sehingga antibodi akan lebih cepat terbentuk ketika sel memori sudah teraktivasi.